Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita berjumpa lagi dalam materi pengembangan diri MIPA IPA. Nah, materi kali ini kita bahas tentang metamorfosis. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Metamorfosis adalah perubahan wujud makhluk hidup dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah bentuk sebelum dewasa dan sesudah dewasa berbeda. Dalam tahapan metamorfosis sempurna itu ada 4. Yang pertama, telur, larva, pupa, imago atau hewan dewasa. Contohnya, kupu-kupu, lalat, nyamuk, dan katak. Yang kedua, ada metamorfosis tidak sempurna, artinya bentuk sebelum dewasa dan sesudah dewasa sama. Nah, metamorfosis ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama, telur, nimfa, imago, atau hewan dewasa. Contohnya, capung, belalang, kecoak, jangkrik, dan laron. Oke, supaya lebih paham metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, yuk kita bersama-sama simak video ini. Hai, aku Opin. Hari ini aku akan mengajak kamu untuk belajar tentang metamorfosis sempurna. Wah, ada katak. Tapi jangan berisik karena katak sedang bertelur. Kamu tahu tidak bagaimana telur itu bisa menjadi katak yang besar seperti sekarang? Ikuti aku yuk. Tahap pertama dari proses pertumbuhan katak adalah telur. Katak dapat bertelur sebanyak 5.000 sampai 20.000 telur. Banyak sekali bukan? Tapi tidak semua telur dapat menetas karena ada beberapa telur yang hanyut terbawa arus. Setelah 21 hari, telur akan menetas dan keluarlah kecebong. Kamu dapat menyebutnya berudu. Kecebong bernafas menggunakan insang. Nah, insang kecebong terletak di luar tubuhnya. Setelah menetas, kecebong memakan sisa telurnya sebagai sumber makanan. Lalu, kaki kecebong akan terbentuk mulai dari kaki belakang sampai kaki depan. Kamu bisa menyebutnya kecebong berkaki. Kecebong berkaki sudah dapat memakan serangga kecil yang telah mati seperti semut. Kecebong berkaki akan terus mengalami pertumbuhan. Mulutnya melebar, insangnya hilang, paru-parunya mulai berfungsi, dan ekornya pun memendek. Kamu dapat menyebutnya katak muda. Katak muda sudah dapat hidup di darat loh. Pada usia 16 minggu, katak muda berubah menjadi katak dewasa dan sudah dapat memakan serangga kecil yang ada di sekitarnya seperti lalat dan nyamuk. Apakah kamu melihat perubahan bentuk yang terjadi pada katak? Pada pertumbuhannya, katak mengalami perubahan bentuk dari mulai telur, kecebong, kecebong berkaki, katak muda, sampai katak dewasa. Perubahan bentuk secara bertahap tersebut dinamakan metamorfosis. Metamorfosis adalah tahap pertumbuhan hewan dari telur hingga dewasa. Karena katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari telur hingga dewasa, maka katak mengalami metamorfosis sempurna. Apakah kamu sudah paham tentang metamorfosis sempurna pada katak? Wah, ada kupu-kupu terbang. Kamu tahu tidak? Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna juga loh. Ikuti aku yuk. Tahap pertama dari pertumbuhan kupu-kupu adalah telur.
Kupu-kupu meletakkan telurnya di ujung daun. Setelah bertelur, kupu-kupu akan meninggalkan telurnya. Kita lihat dari dekat yuk. Telur kupu-kupu berukuran kecil dan berwarna putih transparan. Setelah 7 hari, telur kupu-kupu menetas dan keluarlah ulat. Kamu dapat menyebutnya larva. Setelah menetas, ulat akan memakan sisa telurnya sebagai sumber makanan. Setelah sisa telurnya habis, ulat mulai memakan daun sampai tubuhnya membesar. Ulat siap untuk berubah menjadi kepompong. Kamu dapat menyebutnya pupa. Setelah 14-16 hari, kepompong retak dan keluarlah kupu-kupu. Beberapa jam kemudian, kupu-kupu siap terbang dan mencari makanan pada bunga. Apakah kamu melihat perubahan bentuk yang terjadi pada kupu-kupu? Pada pertumbuhannya, kupu-kupu mengalami perubahan bentuk mulai dari telur, ulat, kepompong, sampai kupu-kupu. Nah, karena kupu-kupu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari telur hingga dewasa, maka kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Hari ini, kita akan belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Apakah kalian sudah siap? Yuk, ikut aku. La 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 la. Ada apa ya di sana? Seperti ada sesuatu. Ternyata banyak belalang di sini. Belalang adalah hewan herbivora. Wah, ada belalang yang sedang bertelur. Yuk kita lihat. Teman-teman tahu tidak, waktu yang dibutuhkan belalang untuk bertelur adalah 3-4 hari. Dan dalam sekali bertelur, belalang dapat menghasilkan 10 hingga 150 telur. Bentuk telur belalang seperti sebutir beras. Biasanya, belalang akan menaruh telurnya di tempat yang aman dan dekat dengan sumber makanan. Dan biasanya di dalam tanah agar terhindar dari pemangsa. Telur belalang membutuhkan waktu selama 10 bulan untuk menetas. Setelah telur menetas, keluarlah belalang kecil atau yang kita bisa menyebutnya nimfa. Nimfa belalang belum memiliki sayap dan alat reproduksi, dan nimfa belalang akan memakan daun muda atau tumbuhan yang lunak. Nimfa belalang biasanya berwarna putih dan akan berubah menjadi warna hijau atau coklat setelah mereka terkena sinar matahari. Nimfa akan berubah menjadi belalang dewasa sekitar 0-45 hari. Selama proses perubahan nimfa menjadi belalang dewasa, nimfa akan mengalami ganti kulit sebanyak 4-6 kali, tergantung suhu, kelembaban lingkungan, dan jenis belalangnya. Dan pada saat ganti kulit terakhir, akan tumbuh sayap kecil di tubuhnya. Belalang dewasa sudah bisa memakan tumbuhan yang keras dan juga bereproduksi. Biasanya, belalang bisa hidup sampai 12 bulan karena setelah telur belalang menetas, nimfa yang bertahan hidup hanya sebagian. Karena biasanya mereka akan dimakan oleh pemangsa mereka seperti burung, tikus, dan kadal. Kasihan ya. Apakah kalian melihat perubahan yang terjadi pada belalang? Dalam hidupnya, belalang mengalami 3 kali perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda. Karena bentuk nimfa mirip dengan induknya, perubahan dimulai dari telur, lalu nimfa, dan yang terakhir adalah belalang dewasa. Apakah kalian melihat kecoa di sana? Apakah kamu pernah melihat kecoa di rumahmu? Fase hidup kecoa dimulai dari telur. Telur kecoa berbentuk seperti kacang merah, ukurannya sekitar 8-10 mm. Kecoa betina dapat menghasilkan 16-40 telur selama ia hidup. Kecoa akan menyimpan telur di ujung perutnya selama berjam-jam, dan setelah beberapa hari,
kecoa akan meletakkan telurnya di tempat yang aman, tersembunyi, dan gelap, dan juga dekat dengan sumber makanan dengan menggunakan lidah. Telur kecoa akan menetas setelah 1 hingga 2 bulan. Setelah telur kecoa menetas, lalu keluarlah nimfa. Nimfa kecoa ukurannya kecil, seperti kutu beras. Selama 60 hari, nimfa akan berubah menjadi kecoa dewasa, dan nimfa akan mengalami 4-7 kali ganti kulit. Dan pada saat ganti kulit terakhir, sayap kecil akan muncul di tubuh nimfa. Kecoa akan tidur di siang hari dan akan mencari makan di malam hari. Kecoa dewasa akan hidup sekitar 3 bulan sampai 2 tahun, tergantung dari jenis spesies dan kondisi lingkungannya. Nah, itu adalah tahap perubahan bentuk kecoa selama hidupnya. Kecoa mengalami 3 tahap perubahan dalam hidupnya, mulai dari telur, nimfa, dan kecoa dewasa.